Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita banyak sekali nikmat, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, serta kelapangan waktu, sehingga kita masih dapat hidup di buminya ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang sakidah dengan saya, marilah kita mengucapkan sholawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati selaku dosen pengampu Ibu Ria Fibrina SSM Hum, juga yang saya hormati dan saya sayangi teman-teman saya sekalian. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga mitra kerja saya. Perkenalkan, nama saya M. Nurdan Syapuan bersama teman saya Fadil Ilhami Khairi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, hasil kerja kami mengenai karya ilmiah. Baiklah, akan saya mulai presentasinya. Definisi. 1. Pengertian. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa karya ilmiah merupakan karya non-fiksi karena mengandung pernyataan yang berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Karya ilmiah ini didasari oleh hasil pemikiran, pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Dalam penulisannya, memperhatikan kaidah dan etika keilmuan yang berlaku pada keilmuan masyarakat. Ciri-ciri karya ilmiah. Yang pertama, reproduktif. Artinya, karya ilmiah ini ditulis oleh peneliti atau penulis yang mana harus diterima dan dimaknai oleh pembacanya sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Pembaca harus bisa langsung memahami konten dari karya ilmiah. Yang kedua, tidak ambigu. Artinya, sebuah karya ilmiah harus memberikan pemahaman secara detail dan tidak dikemas dengan bahasa yang tidak membingungkan. Dengan begitu, maksud dari karya ilmiah itu bisa langsung diterima oleh pembaca. Yang ketiga, tidak emotif. Artinya, karya ilmiah ini ditulis tidak melibatkan aspek perasaan dari penulisnya, sebab karya ilmiah harus memaparkan fakta yang didapatkan dari hasil analisis penelitian, bukan dari perasaan subjektif dari penulisnya. Yang keempat, menggunakan bahasa baku. Menggunakan bahasa baku ini bertujuan agar mudah dipahami. Penggunaan bahasa baku itu meliputi setiap aspek penulisannya, mulai dari penulisan sumber, teori, hingga penulisan kesimpulan. Yang kelima, menggunakan kaidah keilmuan. Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kaidah keilmuan atau istilah-istilah akademik dari bidang penulis penelitian. Hal itu bertujuan untuk menunjukkan bahwa peneliti atau penulisnya memiliki kapabilitas pada bidang kajian yang dibahas dalam karya ilmiah. Penggunaan kaidah atau istilah ilmiah itu juga menjadi takaran seberapa ahli peneliti pada bidang keilmuannya. Yang keenam, bersifat dekoratif. Artinya, penulis karya ilmiah harus menggunakan istilah atau kata yang memiliki satu makna. Rasional artinya penulis harus menonjolkan keruntuhan pikiran yang logis dan kecermatan penelitian. Kedua hal ini penting karena karya ilmiah harus bisa menyampaikan maksud dari penelitiannya yang dilakukan oleh penulis tanpa membingungkan. Yang ketujuh, terdapat kohesi. Artinya, karya ilmiah harus memiliki kesinambungan antar bagian dan babnya dan bersifat tidak bertele-tele atau tepat sasaran. Yang kedelapan, bersifat objektif. Karya ilmiah harus bersifat objektif. Hal ini sangat penting karena karya ilmiah tidak dibuat berdasarkan perasaan penulisnya. Karya ilmiah harus menunjukkan fakta-fakta dan data-data dari hasil analisis. Jadi, tidak memiliki kecondongan subjektivitas. Dan yang terakhir atau kesembilan, menggunakan kalimat efektif.
Penulisan karya ilmiah harus menggunakan kalimat efektif. Ciri ini berkaitan dengan semua ciri sebelumnya. Tujuan penggunaan kalimat dalam karya ilmiah agar pembaca tidak dipusingkan dengan penggunaan kalimat yang berputar-putar. Penggunaan kalimat seperti itu hanya akan membuat pembaca bingung. Persyaratan menulis ilmiah. Yang pertama, harus menguasai teori. Yang kedua, memiliki pengalaman. Yang ketiga, bersifat terbuka. Yang keempat, bersifat objektif. Dan yang kelima, memiliki kemampuan. Manfaat penyusunan karya ilmiah. Yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta atau data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Jenis-jenis karya tulis. Yang pertama, karya tulis ilmiah. Yang kedua, karya tulis semi ilmiah. Yang ketiga, karya tulis. 1. Karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu, disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya atau keilmiahannya. Karya tulis ilmiah dikategorikan ke dalam 11 macam. Di antaranya yaitu pertama ada laporan penelitian, yaitu laporan yang ditulis berdasarkan hasil penelitian. Lalu ada skripsi, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata 1. Ada lagi tesis, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 2, yaitu master. Ada disertasi, yaitu tulisan ilmiah untuk mendapatkan gelar akademik strata 3, yaitu doktor. Ada surat pembaca, yaitu surat yang berisi kritik dan tanggapan terhadap isi suatu tulisan ilmiah. Ada laporan kasus, yang artinya tulisan mengenai kasus-kasus yang dilandasi dengan teori. Lalu ada laporan tinjauan, yaitu tulisan yang berisi tinjauan karya ilmiah dalam kurun waktu tertentu. Lalu ada resensi, yaitu tanggapan terhadap suatu karangan atau buku yang memaparkan manfaat karangan atau buku tersebut bagi pembaca. Ada monograf, yaitu karya asli menyeluruh dari suatu masalah. Monograf ini dapat berupa tesis ataupun disertasi. Lalu ada referat, yaitu tinjauan mengenai karangan sendiri dan karangan orang lain. Dan yang terakhir ada habilitasi, yaitu karangan-karangan penting yang dikerjakan sarjana Departemen Pendidikan Nasional untuk bahan kuliah. 2. Karya tulis semi ilmiah. Karya tulis semi ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Ditulis dengan bahasa konkret, gaya bahasanya formal, kata-katanya teknis dan didukung dengan fakta umum yang dapat dibuktikan benar atau tidaknya, atau sebuah penulisan yang menyajikan fakta dan fiksi dalam satu tulisan dan penulisannya pun tidak semi formal, tetapi tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintesis, analisis karena sering dimasukkan karya tulis non ilmiah. Contoh karya tulis semi ilmiah ada yang pertama artikel. Artikel adalah karangan faktual secara lengkap dengan panjang tertentu yang dibuat untuk dipublikasikan melalui koran, majalah, buletin, ataupun media massa lainnya dan bertujuan menyampaikan gagasan dan fakta yang dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur. Yang kedua ada resensi. Resensi adalah suatu tulisan atau ulasan mengenai nilai sebuah karya, baik itu buku, novel, majalah, komik, film, kaset, CD, VCD, maupun DVD. Yang ketiga, ada resume ataupun ringkasan. Lalu yang keempat, ada sinopsis, yaitu ikhtisar karangan yang biasanya diterbitkan bersama-sama dengan karangan asli yang menjadi dasar sinopsis itu.
Lalu yang ketiga, karya tulis non-ilmiah. Karya tulis non-ilmiah adalah karangan yang menyajikan fakta pribadi tentang pengetahuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, bersifat subjektif, tidak didukung fakta umum, dan biasanya menggunakan gaya bahasa yang populer atau biasa digunakan, atau tidak terlalu formal. Contoh karya tulis non-ilmiah. Yang pertama, dongeng, yaitu suatu kisah yang diangkat dari pemikiran fiktif dari kisah nyata, menjadi suatu alur perjalanan hidup dengan pesan moral yang mengandung makna hidup dan cara berinteraksi dengan makhluk lainnya. Yang kedua, ada cerpen, yaitu suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita pendek, cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang, seperti novela dan novel. Yang ketiga, novel, yaitu sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif, biasanya dalam bentuk cerita. Yang keempat, ada drama, yaitu satu bentuk karya sastra yang memiliki bagian untuk diperankan oleh aktor. Dan yang terakhir atau kelima, ada roman, yaitu sejenis karya sastra dalam bentuk prosa atau gancaran yang isinya melukiskan perbuatan pelakunya menurut watak dan isi jiwa masing-masing. Berikut merupakan contoh-contoh karya ilmiah. Yang pertama merupakan suatu skripsi, yang kedua merupakan jurnal, dan yang berikutnya adalah perbedaan antara karya ilmiah dan karya non-ilmiah.